selamat malam Bapak Ibu para nasabah dan tenaga pemasar Prudential Indonesia yang tercinta. Apa kabar? Semoga suara dan juga visualnya terlihat jelas dan terdengar jelas di laptop atau gadget Bapak Ibu sekalian. Apa kabar nih sekali lagi, semoga doa saya kita semua nih selalu dalam kondisi sehat dan tetap produktif. Terima kasih telah bergabung bersama kami di penghujung weekdays-nya yang login dari Jakarta. Saat ini sedang hujan deras sekali. Semoga kondisinya baik-baik saja. Perkenalkan, saya Puri Aninita mewakili Prudential Indonesia mengucapkan selamat datang di webinar yang menyoroti tema perencanaan warisan anti gonjang-ganjing, persembahan dari Prudential Indonesia tentunya. Kenapa Bapak Ibu topik ini menjadi menarik untuk kita bahas? Rasanya kita nggak jarang ya mendengar adanya perselisihan bahkan perpecahan di dalam keluarga yang timbul karena masalah warisan. Banyak juga yang bilang bicara warisan itu hal tabu, apalagi menyiapkannya. Padahal perencanaan warisan itu penting untuk melindungi seluruh aset yang kita miliki sehingga dapat memastikan kesejahteraan orang-orang terkasih yang kita tinggalkan nanti. Untuk itu kita akan langsung simak banyak sekali insight yang akan bisa kita dapatkan dari seorang pakar legacy planning yang akan berbagi mengenai tips melindungi dan juga melestarikan aset kita sekaligus memberikan peace of mind bagi mereka yang akan kita tinggalkan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan panduan komunikasi mengikuti webinar kita hari ini seperti terlihat di layar Bapak Ibu. Terdapat 2 fitur Zoom yang bisa digunakan selama acara. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, saya sangat nantikan. Silahkan diketikkan pertanyaannya pada fitur Q&A terdapat di bagian bawah layar. Nanti akan saya fasilitasi di sesi tanya jawab di akhir bincang-bincang kita. Kami juga sudah menyediakan 5 hadiah menarik untuk 5 penanya terpilih. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada pembicara kita yang memang kompeten dan keren-keren. Sangat ditunggu. Nah, saatnya saya perkenalkan pembicara pertama kita hari ini. Sebuah kehormatan untuk kami bisa menghadirkan Bapak Dr. Risen Jan Pieter, SHMKM. Sedikit latar belakang mengenai kiprah beliau, Bapak Ibu. Bapak Risen ini adalah seorang advokat yang menamatkan sarjana hukum dan magister kenotariatannya di Universitas Indonesia, serta memperoleh gelar PhD dari Universitas Pelita Harapan dengan predikat cum laude. Beliau adalah salah satu pendiri dari R&D Partnership dan juga wasiat kita. Hingga kini Pak Risen telah membantu banyak klien dalam masalah hukum, termasuk masalah hukum investasi, hukum tanah dan properti, pernikahan atau perkawinan, dan warisan, kasus litigasi, dan lain sebagainya. Saya yakin ada banyak begitu ilmu dan insights yang bisa kita dapatkan malam ini. Sekali lagi di tengah paparan Pak Risen, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi ada 5 penanya terpilih berhak mendapatkan hadiah istimewa dari Prudential. Kami nantikan hingga nanti acaranya selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita sambut Pak Risen. Selamat pagi. Kalau di Prudential selalu selamat pagi Pak Risen. Apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Puri, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Sudah tidak sabar Pak mendapatkan ilmu dan insights dari Bapak. Silakan, the floor is yours. Baik, terima kasih Mbak Puri. Selamat malam, selamat pagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Salam kenal untuk kita semua. Pertama-tama saya mau terima kasih banyak sama Prudential. Saya sudah diundang, saya dikasih kesempatan untuk sharing sama Bapak Ibu sekalian terkait dengan hukum pewarisan gitu ya. Temanya nih mantep banget gitu ya Bapak Ibu ya, gonjang-ganjing pewarisan, dan itu yang tidak kita inginkan terjadi di dalam pewarisan keluarga kita. Nah, izinkan saya sebentar saya share screen ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebentar. Ya, Bapak Ibu, saya akan mulai presentasi saya gitu ya dengan menyampaikan beberapa berita-berita gitu ya yang sudah menjadi berita umum gitu ya. Terkait dengan pewarisan gitu ya di Indonesia. Yang pertama mungkin Bapak Ibu tahu ya cerita tentang sengketa waris di keluarga Sinarmas gitu ya. Ada saling berebut harta warisan dari almarhum Pak Eka Cipta Wijaya, dan ini
kemarin sempat bikin heboh ya Bapak Ibu ya, karena ternyata di kalangan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar pun sengketa pewarisan itu bisa terjadi gitu ya. Lalu kemudian yang kedua yang Bapak Ibu juga tahu ya, ada sengketa harta pewarisan juga dari komedian Sule ya dan keluarganya terkait dengan almarhum mendiang istrinya Bu Lina Jubaidah gitu ya. Mereka sampai saling lapor-laporan juga di kepolisian gitu Bapak Ibu ya. Yang ketiga adalah, dan ini yang menurut saya mungkin cukup miris juga gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ada seorang anak gitu menggugat ibu kandungnya terkait dengan harta warisan gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kejadiannya di Nusa Tenggara Barat. Sampai ibunya itu sampai terfikir saking dia kesalnya gitu Bapak Ibu. Dia sampai terfikir bahwa ya sudah, karena anak saya menggugat saya terkait warisan, saya mau menuntut dia untuk bayar ASI saya. Gitu ya, ASI yang saya berikan itu saya mau hitung dan saya mau bayar. Nah, yang kayak begini-begini Bapak Ibu, inilah yang kita maksud dengan gonjang-ganjing warisan di Indonesia, dan masih banyak lagi berita-berita terkait dengan pewarisan yang ada di Indonesia, gitu ya Bapak Ibu ya. Pak Risten, saya boleh ikut bertanya nggak sambil menikmati presentasi Pak Risten nih? Berarti gonjang-ganjing warisan ini benar-benar nggak pandang bulu ya Pak, mau selebriti sampai orang biasa juga bisa ternyata ya Pak ya? Benar banget Mbak Puri. Jadi pemikiran orang bahwa gonjang-ganjing warisan itu hanya ada di kalangan orang-orang kaya aja gitu ya. Ternyata salah gitu. Ternyata banyak juga yang mungkin tidak tersadari oleh kita atau terinformasikan gitu kita ya, bahwa ternyata gonjang-ganjing warisan itu bisa terjadi di kalangan orang kaya, bisa terjadi di kalangan artis, bisa juga terjadi di kalangan masyarakat biasa gitu terkait dengan pewarisan, dan itulah kenapa kita sangat perlu merencanakan warisan. Oke, nah terus ini Bapak Ibu, dari 3 cerita ini mungkin kalau boleh kita simpulkan gitu ya, ini adalah lebih ke permasalahan internal. Adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan persepsi antara ahli waris misalnya, antara pewaris dan keluarganya gitu ya. Tetapi ada masalah kedua juga yang sering terjadi Bapak Ibu ya, yaitu mungkin Bapak Ibu pernah dengar nih cerita tentang Samsung ya, ketika pendirinya meninggal ya, tuh Pak Lee Kun Hee, ternyata keluarganya harus membayar pajak sebesar 146 triliun rupiah. Ketika saya dengar berita ini Bapak Ibu, saya baca berita ini, saya cuman berpikir 2 hal. Yang pertama, mungkin hartanya beliau itu banyaknya minta ampun, sampai pajaknya aja 146 triliun, atau yang kedua adalah ternyata peraturan perpajakan di Korea sana itu mengenakan pajak yang luar biasa besarnya terhadap harta warisan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang 3 contoh pertama adalah lebih ke arah internal kita, dan ini yang saya mau sampaikan adalah lebih ke arah eksternal, yaitu terkait dengan peraturan yang ada. Utamanya adalah tentang perpajakan. Lalu saya coba gali Bapak Ibu, saya coba cari tahu berapa sih perpajakan gitu ya yang diterapkan di Korea Selatan sana. Dan kemudian saya mendapatkan ini ada source-nya di bawah, Bapak Ibu bisa cari sendiri juga. Saya dapatkan ini dari Google gitu ya. Dan ternyata ketika saya lihat Korea Selatan itu mengenakan pajak pewarisan itu lumayan besar Bapak Ibu, yaitu 50%, setengahnya. Jadi kenapa yang harus dibayar 146 triliun? Karena ternyata 50% itu pajaknya. Nah, moral of the story-nya Bapak Ibu, jadi selain kita coba menghandle persepsi, menyamakan frekuensi antara pewaris dan ahli waris, menyiapkan bagaimana mengatur keinginan, mengatur bagaimana harapan gitu ya. Tetapi kita juga harus menyeimbangkan dari sisi peraturan yang berlaku. Kalau Bapak Ibu punya harta, Bapak Ibu perlu cek kira-kira kalau Bapak Ibu kenapa-napa, mohon maaf, ahli waris Bapak Ibu ini terbebani tidak dengan biaya-biaya terutama perpajakan. Apalagi kalau Bapak Ibu gemar memiliki properti gitu misalnya ya, kan ketika kita meninggal dunia kita harus membayar BPHTB ketika dia harus balik nama, itu harus dihitung. Atau Bapak Ibu punya harta di luar negeri, nah Bapak Ibu harus cek negara tempat Bapak Ibu berinvestasi mengenakan pajak tidak atas warisan, seperti yang diatur di slide yang ini ya. Jepang 55, South Korea 50, Prancis 45, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Negara-negara maju Bapak Ibu pada umumnya itu mengenakan pajak atas warisan sebagai catatan kita bersama. Nah,
Sekarang yang perlu kita perhatikan apa sih gitu ya ketika kita melakukan legacy planning. Bapak Ibu, saya kebetulan sudah berpraktek 21 tahun lebih. Jadi sedikit banyak adalah yang saya bisa sharingkan ke Bapak Ibu. Tapi dari 21 tahun ini Bapak Ibu, saya kok berpikir ya, saya kok mendapatkan kesimpulan ya, bahwa sebenarnya permasalahan pewarisan itu cuma dua hal sumbernya. Yang pertama adalah tidak ada perencanaan. Plan not found. Padahal kematian itu adalah suatu kepastian dalam hidup. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, seberapa fatal kita pada menghadapi suatu kepastian, tapi kita tidak menyiapkan perencanaan apapun. Terlebih kalau Bapak Ibu itu memiliki tiga kondisi ini, ya, yang ada di dalam slide. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu punya agama maupun suku bangsa yang kebetulan sistem pewarisannya itu kelamin berpengaruh. Siapa lahir duluan, siapa lahir belakangan, itu berpengaruh. Itu kalau nggak diatur, Bapak Ibu, sangat mungkin menciptakan permasalahan. Yang kedua, misalnya adalah hubungan antar keluarganya nggak akur. Bapak Ibu udah tahu nih, bahwa anak-anak Bapak Ibu sebetulnya nggak akur, tapi Bapak Ibu cuma tutup mata aja, turn blind eye aja terhadap mereka. Menurut saya itu sangat tidak tepat. Saya ada satu cerita Bapak Ibu ya, kebetulan kantor kita juga bantu pro bono ya, pro bono itu gratis gitu ya Bapak Ibu ya, untuk masyarakat yang tidak mampu gitu. Nah, saya ada ketemu sama satu orang ibu. Beliau ini anak ketiga dari 3 bersaudara. Ya, dia berasal dari suku bangsa yang kelamin itu berpengaruh dalam pembagian warisannya. Jadi laki-laki saja yang mendapatkan warisan. Orang tuanya meninggalkan satu properti, Bapak Ibu. Satu properti kebetulan lokasinya bagus benar di Jakarta. Ya. Nah, anak nomor 1 dan anak nomor 2-nya ini Bapak Ibu punya kemampuan gitu untuk bertahan hidup tanpa harus menjual properti itu. Sementara anak nomor 3 yang adalah klien yang kita bantu ini ya Bapak Ibu ya. Dia ini ngomong kasarnya ya, dapat uang 50.000 sehari aja itu dia bersyukurnya luar biasa. Jadi dia minta tolong sama abang-abangnya. Boleh nggak kita jual aja properti itu? Saya dikasih lah, berapapun lah yang kalian kasih ke saya. Yang penting saya bisa menikmati hidup saya di akhir sisa umur saya. Kebetulan beliau sudah cukup lanjut usia ya, umurnya sudah 60-an lebih gitu ya. 65-an lebih lah. Nah, tahu nggak Bapak Ibu apa yang dibilang sama kedua abangnya? Kalau saya bagi sekarang, maka saya harus membaginya bertiga dengan kamu. Kalau kamu saya tunggu meninggal, kan saya tinggal baginya berdua sama adik saya. Jadi, saking hubungannya buruknya Bapak Ibu sampai terfikir hal itu. Abangnya bilang, mendingan saya tunggu kamu mati, jadi warisannya saya bagi cuma 2. Nggak harus saya bagi 3 atau berapapun saya kasih ke kamu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu udah tahu nih, anggota keluarganya saling nggak akur gitu ya, jangan nggak bikin perencanaan. Jangan turn blind eye on them, kasihan kalau misalnya terjadi seperti yang tadi saya ceritakan. Dan akhirnya sampai sekarang mau bagaimana? Mau mengajukan tuntutan juga susah, mau berdiskusi sama mereka juga susah, akhirnya sangat-sangat kasihan. Tapi akhirnya kita bantu dan kita akhirnya mengajukan tuntutan dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Yang ketiga adalah dokumen keluarganya bermasalah. Maksudnya gimana? Nah ini mohon maaf bukan bermaksud sara Bapak Ibu ya. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa nih yang lahirnya agak-agak zaman-zaman dulu gitu Bapak Ibu ya. Itu banyak nih punya permasalahan ini yang saya perhatikan. Misalnya contohnya gini, si A punya anak, tetapi anak itu di akte lahirnya bukan tercatat atas nama si A, tetapi tercatat atas nama si B, misalnya adalah adiknya, atau kakaknya, atau saudaranya, atau siapapun itu. Nah itu juga Bapak Ibu sangat berpotensi menimbulkan masalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, permasalahan pertama atau sumber masalah pertama dari yang namanya warisan ini adalah ketika kita tidak membuat perencanaan sama sekali. Especially kalau kita punya 3 kondisi inilah paling tidak di dalam keluarga kita. Yang kedua adalah ini. Saya sering banget dengar orang ngomong begini dan mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar gitu ya pepatah ini ya yang bilang bahwa it's better to have a bad plan than no plan at all katanya. Nah ini kalau di pewarisan nih Bapak Ibu, ini disaster, ini danger-nya minta ampun. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bikin plan, make sure your plan works. Pastiin perencanaannya jalan. Jangan bikin perencanaan yang asal-asalan, karena menurut saya itu sama aja dengan tidak punya perencanaan.
Nah, inilah Bapak Ibu yang saya perhatikan gitu ya, ketika kita ngomong gonjang-ganjing warisan itu, kira-kira sumber-sumber masalahnya tuh apa sih gitu ya. Nah, sekarang saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan adanya 3 hukum waris di Indonesia. Nah, tadi kan saya udah bilang tuh, ketika Bapak Ibu tidak punya perencanaan gitu ya, apalagi kalau Bapak Ibu punya agama atau suku bangsa yang kelamin itu berpengaruh dalam pembagian warisannya, atau siapa lahir duluan, lahir belakangan itu juga berpengaruh dalam pembagian warisannya. Ini erat kaitannya dengan fakta bahwa di Indonesia itu pewarisan itu hukumnya bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi ada 3. Belum lagi hukum waris adat, kalau Bapak Ibu pecah-pecah ada berapa banyak adat di Indonesia. Nah, 3 sistem hukum waris ini Bapak Ibu permasalahannya nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, kedudukannya sejajar. Tetapi mereka bertiga ini punya syarat-syarat dan ketentuan, punya cara perhitungan yang berbeda satu sama lain. Ya, misalnya saja contoh, dalam konteks hukum waris nasional kita, kelamin itu tidak berpengaruh Bapak Ibu. Itu disamaratakan. Tetapi mungkin dalam konteks hukum waris Islam dan dalam konteks hukum waris adat yang menganut sistem patrilineal atau sistem matrilineal gitu ya, itu berpengaruh kelamin. Ya, misalnya ada bisa dapat 2:1 dalam konteks hukum waris Islam. Ada misalnya dalam hukum waris adat prinsipnya laki-laki yang dapat, perempuan sama sekali tidak dapat, gitu. Nah, jadi ketiga hukum waris ini punya kedudukan yang sama, tetapi punya syarat dan ketentuan yang berbeda. Permasalahannya di mana? Permasalahannya Bapak Ibu, ini kita bayangkan tadi ya, ini mohon maaf sekali lagi bukan bermaksud sara. Misalnya saja, ada satu keluarga yang berasal dari suku bangsa Batak gitu ya, misalnya Bapak Ibu ya. Suku bangsa Batak itu kan garis pewarisannya prinsipnya laki-laki gitu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya keluarga itu punya 2 anak, 1 anak laki, 1 anak perempuan. Dan kebetulan lagi kedua anak itu nggak akur. Ketika orang tuanya meninggal, yang laki-laki bilang gini sama anaknya, sama adiknya yang perempuan. Karena kita semua orang Batak, maka sudah seharusnya lah kita baginya berdasarkan hukum waris adat Batak. Yang perempuan mungkin karena hubungannya juga tidak baik gitu Bapak Ibu ya, dia berpikir, oh kalau pakai hukum waris adat Batak saya bisa nggak dapet nih. Saya nggak mau, saya maunya pakai hukum waris nasional aja ngebaginya. Kenapa? Karena hukum waris nasional kebetulan tidak membedakan kelamin kan gitu. Nah itu Bapak Ibu ya lihat ya, baru mau menentukan hukum waris mananya aja, udah potensi menimbulkan gonjang-ganjing dalam pewarisannya. Yang laki maunya hukum waris adat Batak, yang perempuan maunya hukum waris nasional. Nah, permasalahan ini sebetulnya gampang banget dipecahin ya Bapak Ibu, gampang banget gitu ya. Gimana caranya? Ya kita sebagai pewaris gitu ya, kita sebagai orang yang memiliki harta, kita ini yang menentukan kita mau pakai hukum waris apa dalam pembagian harta warisan kita. Cara menentukannya gimana? Bapak Ibu gampang aja, tinggal bikin wasiat, di dalam wasiat itu Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu tegaskan, kalau saya kenapa-napa, saya ingin harta warisan saya dibaginya berdasarkan hukum waris nasional misalnya. Saya ingin dibaginya berdasarkan hukum waris adat Batak misalnya, kalau Bapak Ibu memilih hukum waris adat Batak. Saya ingin hukum warisnya dibagi berdasarkan hukum waris Islam untuk menegaskan gitu ya. Nah, sesimpel itu Bapak Ibu solusinya. Kalau enggak, keluarga kita, ahli waris kita punya potensi berantem tergantung kepentingan mereka masing-masing. Nah, yang kedua yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga adalah adanya golongan ahli waris nih di Indonesia. Jadi yang kita akan bahas Bapak Ibu ya dalam kesempatan malam hari ini tentu adalah dalam konteks hukum waris nasional ya Bapak Ibu yang paling netral. Nah, dalam hukum waris nasional kita ternyata ahli waris itu terbagi jadi beberapa golongan. Ya, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Golongan 1 itu isinya siapa Bapak Ibu? Golongan 1 itu isinya adalah suami atau istri yang hidup terlama tentunya. Lalu kemudian anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, terus ke bawah selama dia ada ya Bapak Ibu ya. Itu adalah golongan 1 kita. Ya, jadi pasangan kita, lalu kemudian anak-anak kita dan keturunannya selama dia ada. Golongan 2 isinya siapa? Golongan 2 itu isinya adalah orang tua kita Bapak Ibu. Ya, yang di atas kita nih ya, 1 derajat di atas kita orang tua kita dan adik kakak kita yang sejajar sama kita. Ya, jadi orang tua kita dan adik kakak kita. Nah, yang sering terjadi keributan gitu ya, yang sering terjadi gonjang-ganjing gitu ya, itu adalah antara golongan 1 sama golongan 2. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu. Dalam hukum waris kita
golongan ini gitu ya, ada satu prinsip bahwa golongan yang lebih dulu itu menutup golongan yang belakangan. Jadi selama masih ada golongan 1, maka golongan 2, golongan 3, golongan 4 itu tidak akan mewaris. Selama masih ada golongan 2, artinya golongan 1-nya nggak ada, maka golongan 3 dan golongan 4 tidak mewaris. Nah, prinsip itu Bapak Ibu yang akhirnya ketika dihadapkan dengan kenyataan menimbulkan sengketa. Gimana? Misalnya begini, ada seorang orang tua nih ya Bapak Ibu ya, dia memiliki satu orang anak. Lalu kemudian anak itu menikah dengan istri yang dia tidak senangi gitu misalnya, dia tidak sukai gitu ya. Jadi dia menikah sama seorang menantu yang dia betul-betul nggak cocok lah gitu, dia kesel banget gitu sampai ubun-ubun misalnya. Nah, ketika si anaknya meninggal, maka ahli warisnya adalah istrinya 100%. Kenapa? Karena istrinya golongan 1. Orang tuanya yang sudah punya apa ya istilahnya grudges gitu ya, apa namanya, ketidaksenangan gitu misalnya terhadap sang istri, itu berpikir gini, loh ini anak saya yang lahirin, ini anak saya yang doain sukses, ini anak saya yang sekolahin, masa ketika dia menikah dengan seorang pasangan, terlebih dia nggak suka gitu misalnya Bapak Ibu ya, baru juga tahun lalu misalnya, ketika anak saya meninggal dunia, 100% hartanya jatuh ke tangan istrinya. Lah emang begitu, seneng nggak seneng, suka nggak suka, ya seperti itu. Kenapa? Karena orang tua masuk golongan 2. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih, mohon maaf nih, di keluarganya sudah punya melihat potensi gitu ya, adanya potensi keributan antara menantu dan mertua ya, yang bisa jadi sinetron berseri-seri itu Bapak Ibu ya, bahkan ada saya waktu itu ingat ya, dibawa ke Pekanbaru gitu Bapak Ibu, selalu kemudian saya ada seorang ibu, dia sangat kesal sekali gitu sama menantunya sampai dia bilang, "Pak, mantu saya itu hantu, bukan mantu," dia bilang gitu. Jadi saya, waduh ini kok sampai segitunya gitu ya Bapak Ibu ya. Karena dia benar-benar kesal sekali. Jadi dia betul-betul tidak ingin anaknya itu kalau kenapa-napa hartanya jatuh ke tangan dia. Nah, kalau Bapak Ibu tuh punya permasalahan ini gitu ya, punya keadaan seperti ini, sekali lagi jangan tutup mata. Rencanain. Kalau Bapak Ibu pengen berbakti kepada orang tua Bapak Ibu misalnya, ya karena Bapak Ibu tahu bahwa kalau Bapak Ibu kenapa-napa, maka hanya pasangan Bapak Ibu yang dapatkan, orang tua Bapak Ibu tidak bisa dapatkan, rencanakan. Karena kalau enggak, bisa menimbulkan keributan. Nah, golongan 3 isinya adalah kakek nenek kita ya Bapak Ibu ya, dari sisi bapak kita dan dari sisi ibu kita. Golongan 4 itu isinya siapa? Saudara-saudara yang lebih jauh, yang jaraknya tidak lebih dari 6 langkah dari kita. Jadi misalnya kita ke orang tua kita 1 langkah gitu kan, kita ke kakek kita 2 langkah. Pokoknya ketika dirunut nggak lebih dari 6 langkah. Itu adalah golongan 4. Ya, tapi tadi ada prinsip selama masih ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4 tidak mewaris. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, ini cara menghitungnya. Mungkin saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau pewarisan untuk golongan 1 ya, untuk golongan 2, 3, 4 mungkin nanti kalau ada kesempatan selanjutnya kita bisa diskusikan. Kalau golongan 1 tuh begini. Misalnya ada seorang suami dan seorang istri. Ketika dia menikah, mereka menikah tanpa pisah harta. Ya, suaminya meninggal nih. Suaminya meninggal ya Bapak Ibu ya. Karena mereka tidak melakukan pisah harta, maka ada percampuran kan. Kalau ada percampuran, maka si istri itu berhak secara hukum 50%-nya atas harta percampurannya. Oleh karena itu, si istri langsung dapat 50% dulu di depan. Sisa 50%-nya barulah jadi harta peninggalannya si bapak, harta warisannya si bapak. Lalu sisa 50% itu dibagi ke siapa? Dibagi kepada istrinya lagi dan kepada anaknya. Ini dalam contohnya ada anak 1. Jadi in total istrinya itu mendapatkan 50% plus 25%, 75%. Anaknya mendapatkan 25%. Begitupun yang terjadi kalau si suami meninggal, si istri meninggal. 75% dari hartanya jatuh ke tangan si suami, 25% hartanya jatuh ke tangan si anak. Lalu Pak, kalau pisah harta gimana? Kalau pisah harta itu kan berarti kan tidak ada percampuran harta, ya. Maka langsung
dibagi dengan jumlah ahli waris. Jadi nggak ada tuh pasangan dapat 50% dulu gitu kan, karena tidak ada percampuran harta. Jadi kalau jumlah ahli warisnya ada 2, yaitu istri dan anak, maka istri 50, anak 50. Nah, begitulah Bapak Ibu ya cara perhitungan yang paling sederhana untuk golongan 1 gitu Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu cocok tidak dengan pembagian yang diatur oleh undang-undang? Oh Pak, saya takut Pak kalau suami saya nanti dapat total 75%, nanti dia nikah lagi. Saya nggak mau itu terjadi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nggak cocok, lagi-lagi Bapak Ibu harus membuat satu perencanaan. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah yang sering juga terjadi kesalahpahaman ya Bapak Ibu adalah ketika kita ngomong warisan, kita itu cuma ngomong harta. Ya. Jadi kalau orang ngomong warisan selalu identik tuh oh harta, berarti saya akan nerima harta dari orang tua saya sekian. Padahal Bapak Ibu, warisan itu ada sisi sebelahnya, yaitu hutang. Jadi ketika kita terima warisan orang tua kita, maka kita menerima hartanya dan kita menerima hutangnya. Nggak bisa kita bilang kita terima hartanya, utang kita tolak, nggak bisa. Ketika kita bilang harta warisan orang tua kita terima, maka kita terima kedua sisi itu, harta dan hutang. Nah, makanya tadi Bapak Ibu perlu bersikap bijak gitu. Ketika Bapak Ibu memiliki hutang-hutang gitu ya, maka hutang-hutang itu harus Bapak Ibu siapkan perencanaannya agar hutang itu tidak membebankan, menjadi beban dari ahli waris Bapak Ibu. Karena apa? Karena hutang itu ya harus dibayar oleh ahli warisnya Bapak Ibu ketika dia terima warisan kita. Nah, ini ada berita menarik ya bahwa ternyata misalnya waktu kasusnya BLBI itu, padahal yang hutang orang tuanya gitu, tetapi ternyata dikejar sampai keturunannya. Nah, ini prinsip yang tadi Bapak Ibu ya bahwa hutang itu ya turun bersamaan dengan harta gitu ya ketika kita bilang terima warisan orang tuanya. Lalu kemudian yang kedua ada juga itu mungkin tadi kelas kakap gitu ya. Yang kedua juga ada cerita yang cukup miris gitu ya Bapak Ibu, anak 11 tahun diwarisi utang oleh almarhumah ibunya. Ya, dia harus bekerja gitu Bapak Ibu ya untuk membayar utang gitu ya yang sebesarnya sebenarnya cuma 6 juta rupiah nih kalau Bapak Ibu lihat ya di paragraf pertama. Sriwati awal membuatkan utang yang ditinggalkan ibunya sebesar 6 juta. Lalu dia akhirnya harus mengemis gitu Bapak Ibu ya, dan dia dikasih target pendapatan 70.000 per hari. Saya yakin Bapak Ibu tidak ingin ini terjadi gitu terhadap keluarga Bapak Ibu. Oleh karena itu, buatlah perencanaan yang baik gitu ya terkait dengan hutang. Nah, selanjutnya juga yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu adalah biaya-biaya. Ya, ini juga yang tadi sempat saya singgung sedikit gitu ya Bapak Ibu ya, ketika kita berbicara tentang properti gitu. Nggak ada yang salah ketika Bapak Ibu itu mengumpulkan properti, senang gitu ya, mengoleksi properti atau berinvestasi di properti, tidak ada yang salah. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tadi ketika kita mohon maaf meninggal dunia, maka ahli waris kita itu harus membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bapak Ibu tahu kan rate-nya berapa ya? Rate-nya umumnya 5%, tapi kalau pewarisan kita dikasih diskon lah 50%. Jadi dikali 50%, jadi tinggal 2,5% lah gitu ngomong kasarnya. Nah, tetapi 2,5% itu juga bisa berpotensi membebankan ahli waris kita. Lalu kemudian yang kedua, setelah kita terima, ternyata juga harus ada biaya PBB yang harus dibayar tiap tahun gitu ya, dan PBB kan rata-rata sih naik terus gitu ya dari tahun ke tahun. Lalu kemudian yang kedua yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga biaya dokumentasi warisnya ya kan, kita harus bikin surat keterangan waris, kita harus bikin akte kematian, kita harus bikin akte pembagian dan pemisahan harta peninggalan dan lain-lainnya gitu ya. Kita harus membayar biaya profesional yang bantu Bapak Ibu, itu juga nggak murah. Lalu kemudian ada biaya rumah sakit, ada biaya pemakaman, itu juga tidak murah. Jadi ketika Bapak Ibu bikin perencanaan, inilah yang tadi saya bilang, jangan bikin bad plan. Make sure your plan works. Karena Bapak Ibu banyak banget hal yang berpotensi menciptakan gonjang-ganjing di dalam keluarga Bapak Ibu terkait dengan pewarisan. Nah, selanjutnya yang saya mau cerita juga adalah biaya perkara nih. Ini mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengalami hal ini gitu ya terkait dengan proses perkara pewarisan gitu misalnya. Saya mau cerita sama Bapak Ibu ya. Saya ada diundang ke
Solo gitu sama klien saya, lalu kemudian apa nggak tahu ada Bapak Ibu dari Solo di sini nggak ya? Kemudian saya bertemu sama seorang bapak itu bilang ke saya gini, Pak Risen, saya punya anak 2 nih. Kebetulan mereka nggak akur. Jadi saya tahu kalau saya meninggal, pasti mereka berdua berantem, dia bilang. Tapi masalahnya di sini, Pak. Anak nomor 1 saya itu secara ekonomi sangat baik. Anak nomor 2 saya secara ekonomi kurang, Pak. Jadi saya yakin kalau mereka berantem gitu ya, pasti menang anak nomor 1 saya. Kenapa? Dia secara ekonomi mampu, dia bisa dibantu oleh profesional-profesional yang hebat-hebat gitu, supaya dia bisa memenangkan perkaranya misalnya gitu ya. Sementara anak saya yang nomor 2 ya gimana bisa bayar profesional-profesional yang hebat-hebat gitu, karena ekonomi dia tidak mampu. Tahu nggak Bapak Ibu yang dia tanya ke saya, Pak, boleh nggak Pak jelasin sama saya, berapa sih kira-kira biaya kalau berperkara gitu ya? Nah, saya bilang, Pak, itu beda-beda gitu ya, tergantung Bapak pakai lawyer yang seperti apa gitu misalnya, karena kan kalau Bapak pakai lawyer yang seniornya luar biasa, yang sudah sangat terkenal, pasti dia akan lebih mahal gitu ya, dibandingkan dengan misalnya Bapak pakai saya gitu, atau Bapak pakai kolega saya yang lain, pasti biayanya bisa lebih murah. Tapi saya bilang gini, Pak, perkara itu kalau sampai berantem gitu ya, tahap pertama pengadilan negeri, lalu kemudian pengadilan tinggi, lalu kemudian Mahkamah Agung. Masih ada upaya hukum luar biasa, PK. Itu udah 4 nih. Terus waktu di Mahkamah Agung misalnya ketika mau dieksekusi gitu, Bapak Ibu ya, dia tidak mau menyerahkan secara sukarela gitu, dieksekusi, minta perintah eksekusi. Eksekusinya sendiri bisa dihajar lagi gitu. Mulai lagi dari PN, PN lagi, PT lagi, MA lagi. Jadi paling tidak mungkin ada berapa? 8-9 tahapan Bapak Ibu ketika kita berperkara terkait dengan pewarisan. Bayangkan lamanya 8-9. Saya nggak kaget kalau itu take years, nggak kaget saya untuk menyelesaikan satu perkara. Yang kedua adalah kira-kira Bapak Ibu, ya kalau pakai lawyer-lawyer yang hebat-hebat, pertahapan itu mahalnya luar biasa gitu Bapak Ibu. Untuk lawyer-lawyer yang mungkin yang standar-standar, yang biasa-biasa gitu, mungkin ya Bapak Ibu, saya rasa mungkin ratus-ratusan juta juga ada gitu pertahapan. Jadi kalau misalnya kita sedikit menghayal aja gitu ya, kalau pertahapan itu misalnya 200 dikali 8 udah 1,6. Apalagi kalau pakai yang hebat-hebat, misalnya yang nge-charge-nya 1M per tahapan gitu, udah 8M. Jadi jangan sampai berperkara. Nah, akhirnya si Bapak itu ketika dia tahu hal ini gitu ya, dia membuat satu plan gitu. Membuat satu plan untuk make sure gimana caranya anaknya kalau sampai amit-amit terjadi perkara, anaknya bisa survive. Jadi level playing field-nya ada gitu. Jadi sama gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan realitanya. Nah, setelah Bapak Ibu tahu gitu permasalahan, lalu hal-hal apa yang kira-kira berpotensi jadi masalah dan hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Lalu mungkin pertanyaannya adalah, Pak, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan yang baik, membuat perencanaan yang bisa berjalan. Jangan membuat perencanaan yang buruk, ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita membuat perencanaan, biasanya kita akan ngomong 3 hal. Yang pertama wasiat, yang kedua insurance, yang ketiga hibah. Apa itu 3 hal itu, Bapak Ibu ya? Nah, ketiga hal ini saling istilahnya mendukung satu sama lain. Makanya saya menyebut istilahnya tuh the three musketeers gitu ya, one for all and all for one. Nggak bisa dipisahin sebenarnya satu sama lain. Mereka tuh saling mendukung ya. Yang pertama wasiat. Saya mau cerita kepada Bapak Ibu wasiat itu apa. Wasiat itu Bapak Ibu, kenapa dia menjadi salah satu dari three musketeer gitu ya? Karena dia very powerful. Kenapa dia very powerful? Kalau Bapak Ibu lihat nih di pasal 874 peraturan kita ya, Kitab Undang-Undang Perdata itu bilang gini, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Jadi artinya Bapak Ibu, wasiat itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyimpangi ketentuan undang-undang itu sendiri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi kan contohnya, saya bilang kalau istri meninggal tanpa pisah harta berarti in total gampangnya 75%, anaknya 25%. Lalu kemudian Bapak Ibu merasa, aduh saya nggak cocok sama cara pembagian itu, saya nggak mau suami saya 75% misalnya.
Saya nggak mau misalnya anak saya sekian. Nah, itu mesti direncanakan. Gimana merencanakannya? Ya melalui wasiat. Karena yang diberikan kewenangan untuk menyimpangi ketentuan undang-undang itu sama undang-undang sendiri adalah wasiat. Nah, ini dasar hukumnya 874. Nah, wasiat itu apa? Wasiat itu adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. Nah, saya berhenti di situ. Tentang apa yang dikehendakinya. Jadi, wasiat itu, saya mau benerin persepsinya, tidak melulu tentang harta, Bapak Ibu. Wasiat itu bisa tentang hal-hal lain yang Bapak Ibu anggap penting. Misalnya, yang pertama, Bapak Ibu ingin kalau meninggal dikremasi misalnya. Atau Bapak Ibu ingin kalau meninggal dikubur misalnya. Bapak Ibu boleh tuliskan di wasiat. Atau misalnya Bapak Ibu ingin kalau saya meninggal tolong saya diupacarakan adat apa gitu misalnya. Silakan. Atau kalau saya meninggal tolong saya jangan diupacarakan adat misalnya. Boleh, silakan. Jadi wasiat itu tidak melulu tentang harta. Yang kedua misalnya Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu punya anak-anak yang masih kecil gitu ya, yang usianya belum mencapai usia dewasa. Saya sangat menyarankan Bapak Ibu itu membuat wasiat dan bersepakat ya antara si suami dan istri. Kalau kita berdua itu perginya sama-sama, ya pulang ke surganya sama-sama, siapa yang kita tunjuk jadi wali atas anak kita? Jangan sampai orang berantem, berebutan jadi wali atas anak kita. Contohnya gimana Bapak Ibu misalnya? Ini kita menghayal gitu ya. Menghayal, misalnya ada seorang anak. Dia akan menerima harta warisan sebesar 100 miliar rupiah misalnya. Dari orang tuanya yang kebetulan ya sedang pergi berlibur naik pesawat, mohon maaf pesawatnya kecelakaan. Jadi meninggalnya sama-sama. Mungkin nggak Bapak Ibu kakek nenek dari sisi bapaknya dan kakek nenek dari sisi ibunya berebutan jadi wali atas anak itu. Nah, itu perlu diantisipasi. Gimana caranya? Ya udah suami istri tentukan di dalam wasiat. Kalau kita sama-sama perginya, kita tunjuk si X yuk. Jadi wali kita. Nah, dengan begitu nanti si X udah tinggal menjalankan aja amanat wasiat itu, minta pengesahan dari pengadilan. Selesai. Nggak perlu didahulukan dengan keributan-keributan terlebih dahulu. Nah, terkait dengan akta ini Bapak Ibu ya, saya garis bawahi dan saya hitamkan gitu karena beberapa waktu lalu saya pernah dapat kedatangan seorang pemuda gitu ya, Bapak Ibu ya, yang mau bikin wasiat, tapi dia mau bikin wasiatnya itu bentuknya video. Ya, Bapak Ibu ya, dia mau bikin kayak vlog gitu. Di situ dia mau curahin semua isi hatinya, dia mau jelasin semuanya. Kenapa? Karena Pak, kalau wasiat itu tertulis gitu ya, saya susah mengungkapkan semua isi hati saya. Kalau video saya lebih gampang gitu. Nah, memang Bapak Ibu ya, undang-undang itu biasanya selalu terlambat dibandingkan dengan kemajuan teknologi. Nah, itu saya bilang, sorry Pak, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena aturannya itu dibilang gini, surat wasiat atau testamen ialah suatu akta. Jadi harus bentuknya dokumen tertulis. Bapak boleh bikin vlog, bikin video sebagai pendukung aja dari wasiatnya. Jadi itu bukan dokumen wasiatnya. Dokumen wasiatnya tetap Bapak bikin tertulis, lalu kemudian vlognya boleh Bapak sampaikan di wasiat itu bahwa penjelasan ini semua kenapa saya begini, kenapa saya begitu, semua ada di vlog itu, silahkan. Tapi bukan itu jadi dokumen wasiatnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi wasiat itu undang-undang memberikan batasan ya, karena dia powerful, tapi nggak boleh sampai dia benar-benar menyakiti lah gitu ya, atau merugikan ahli waris yang perlu dilindungi menurut undang-undang. Oleh karena itu undang-undang memberikan ketentuan legitim porsi. Undang-undang menentukan bagian minimal ya dari ahli waris yang memiliki legitim porsi. Yang memiliki legitim porsi itu Bapak Ibu hanya yang garis lurus ya, lurus atas maupun lurus bawah. Tetapi kan lurus atas tadi golongan 2 kalau Bapak Ibu ingat ya, orang tua kita gitu ya, itu lurus atas ya, orang tua kita. Dia hanya mewaris kalau golongan satunya nggak ada. Jadi selama masih ada golongan 1, ya berarti LP-nya golongan 2 ya nggak ada, ketutup gitu. Nah, lalu kemudian yang ke bawah itu adalah anak. Anak itu golongan 1. Jadi intinya adalah seorang anak itu tidak akan pernah bisa 0. Nggak bisa. Sedurhaka-durhakanya itu anak, tanda kutip gitu Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu tadi dia nikah sama orang yang Bapak Ibu bencinya sampai ubun-ubun, Bapak Ibu nolin harta warisannya, pasti berantem, pasti gonjang-ganjing. Bapak Ibu pengen berharap dia jadi seorang dokter, tapi dia totonya malah jadi, ini bukan bermaksud untuk melecehkan profesi gitu ya, malah menjadi yang lain gitu, bukan dokter gitu misalnya. Gara-gara itu Bapak Ibu dihilangkan hak warisnya, berantem. Pasti gonjang-ganjing. Karena anak itu punya bagian minimal yang dilindungi oleh undang-undang. Berapa bagian minimalnya? Nah ini, kalau anaknya 1 minimum setengah, anaknya 2, 2/3, anaknya 3, 3/4. Setengah dari mana? Setengah dari yang seharusnya dia dapatkan. Kalau Bapak Ibu ingat contoh tadi ya, kan si anak itu dapatnya 25% kan, anak 1 tadi kan. Nah 25% itu misalnya katakanlah kita uangkan sama dengan 1 miliar. Berarti bagian minimal si anak itu adalah 500 juta. Karena kan anak 1 di sini minimal setengah dari harta peninggalan yang seharusnya dia dapatkan berdasarkan undang-undang gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan dia dapat 499 pastikan dia dapat 500, jangan 499, jangan di bawah 500 kalau nggak mau ada gonjang-ganjing. Jadi bikin wasiat itu jangan asal-asalan. Saya sering banget dapat orang komentar tuh, "Pak, percuma bikin wasiat ujungnya berantem juga karena bikinnya asal-asalan." Nah, itu yang saya maksud, karena bad plan. Bikin yang benar. Hitung ini semua, sehingga wasiatmu bisa dipertahankan, bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Nah, lalu kemudian yang kedua juga Bapak Ibu, yang mungkin bisa jadi gambaran ya tadi terkait dengan wasiat itu perlu diperhatikan adalah misalnya Bapak Ibu punya anggota keluarga yang berkebutuhan khusus. Kalau melalui wasiat ini perlu diantisipasi karena ada pasal yang bilang bahwa suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan adalah batal. Orang yang tidak cakap itu maksudnya bukan ganteng atau cantik ya Bapak Ibu. Tidak cakap itu ya misalnya dia intinya tuh tidak bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan benar gitu ya. Misalnya contoh anak-anak yang berkebutuhan khusus itu masuk dalam kategori tidak cakap. Jadi kalau kita maksudnya baik, mau memberikan bagian yang lebih besar gitu terhadap dia karena dia butuh biaya yang besar, kita tuliskan di dalam wasiat. Ternyata ada pasal 911 ini. Suatu ketetapan wasiat yang dibuat untuk keuntungan orang yang tidak cakap untuk mendapat warisan adalah batal. Sekalipun ketetapan itu dibuat dengan seorang perantara. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki kondisi ini, perlu dibuat perencanaan yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah yang kedua, trimas kriteria yang kedua adalah hibah. Nah hibah ini Bapak Ibu, tadi wasiat itu berarti kan baru dibuka, baru dibagi ketika mohon maaf Bapak Ibunya sudah meninggal dunia. Dan wasiat itu bisa dirubah at any time. Jadi ketika Bapak Ibu udah bikin, lalu kemudian Bapak Ibu mau rubah, at any time Bapak Ibu bisa rubah. Bahkan saya selalu advise klien saya paling tidak 2 tahun sekali Bapak Ibu harus review sekali lagi wasiatnya. Karena harta bisa naik turun, keadaan juga bisa berubah. Ya, misalnya tadinya nikah, lalu kemudian pasangannya meninggal. Kan jadi berubah. Atau menikah lagi untuk kedua kalinya karena perceraian hidup atau cerai mati kan jadi berubah. Nambah anak kan jadi berubah. Nah, makanya kalau bisa 2 tahun sekali kita review kalau Bapak Ibu udah punya wasiat. Nah, sekarang yang kedua adalah trimas kriteria yang kedua adalah hibah. Hibah ini apa? Kalau Bapak Ibu mau membaginya pada saat Bapak Ibu masih hidup. Ya, Bapak Ibu mau kasihnya waktu hidup nih ke ahli waris Bapak Ibu. Berarti mekanismenya ya hibah. Nah, hibah itu Bapak Ibu adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma. Jadi hibah itu nggak boleh diembeli dengan syarat-syarat lain. Pokoknya kasihnya gratis. Nggak boleh dibilang, nih saya hibahkan ke kamu, tapi kamu harus bayarin utang saya yang ini. Nggak boleh, walaupun nilai hutangnya jauh lebih kecil misalnya. Harus cuma-cuma. Nah, yang kedua yang menarik, tidak dapat ditarik kembali. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum melakukan hibah, Bapak Ibu pikir 10, 20, 30, 40 kali dulu. Kenapa? Karena dia tidak bisa dicabut lagi. Beda sama wasiat. Ketika dibuat, Bapak Ibu mau rubah, silakan. Tapi hibah prinsipnya ketika udah dibuat, selesai. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya, mohon maaf nih, sudah menghibahkan aset gitu kepada anak Bapak Ibu, lalu kemudian anak Bapak Ibu berubah menjadi anak yang durhaka, maka Bapak Ibu nggak bisa tarik lagi. Karena udah dihibahin. Bapak Ibu kasih aset gitu ya ke rumah gitu kepada anak-anak Bapak Ibu, lalu kemudian misalnya contoh Bapak Ibu masih tinggal situ, terus dia minta uang sewa, ya secara teori, secara prinsip ya boleh aja karena itu udah barang dia. Terus Bapak Ibu mau cabut lagi, ya nggak bisa.
Nah, cuman hibah ini juga tetap harus memperhatikan legitim porsi, bagian mutlak yang tadi. Karena ini yang paling sering timbul keributan Bapak Ibu terkait dengan hibah. Ya, misalnya contoh punya anak 3, lalu kemudian anak nomor 1-nya diberikan duluan. Ya, misalnya tadinya punya tanah 4.000 meter gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu sewaktu hidup Bapak Ibu karena sayang banget sama anak nomor 1-nya misalnya, Bapak Ibu hibahkan duluan 3.500 meter misalnya. Sehingga sisa hartanya Bapak Ibu tinggal 500. Ketika mohon maaf meninggal, 500 itulah yang jadi harta warisannya Bapak Ibu. Karena 3.500-nya udah dikasih duluan kan di depan kepada anaknya Bapak Ibu yang nomor 1. Nah 500 itu anak nomor 1-nya dapat lagi, karena kan dia ahli waris juga. Jadi dibagi 3. Nah, adiknya yang nomor 2, adiknya yang nomor 3 mungkin merasa tidak adil. Loh, gimana sih? Kok dari 4.000 kakak kita nih udah dapat 3.500 duluan di depan, terus dapat lagi dari yang 500. Kita dapatnya cuma segini. Lalu kemudian mereka jadi berpikir, oh saya mau hitung dulu lah bagian minimal saya. Nah, dihitung nih bagian minimal dia. Oh, ternyata terlanggar. Bagian minimal dia misalnya seharusnya adalah 800 meter, misalnya gitu. Sementara dia dapat cuma 150 meter. Nah, ribut deh. Kenapa? Karena ada pemberian hibah di depan. Karena anak nomor 2, anak nomor 3 bisa menggunakan pasal 1086 ini yang warna biru ya. Hibah yang diberikan kepada oleh pewaris kepada anaknya atau ahli waris garis ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris. Ini namanya hak imbreng. Jadi adik nomor 2, nomor 3-nya bisa minta hak imbreng tuh, dibalikin lagi. Nah, kalau Bapak Ibu mau melakukan itu, ya nggak apa-apa, tapi make a plan, rencanain, consult sama di expert, sama orang-orang yang ahli gitu. Gimana caranya supaya ini tidak terjadi di kemudian hari. Ya Bapak Ibu ya. Nah, tri masketir yang ketiga, ini saya lewatin dulu ya Bapak Ibu, takut waktunya sudah mepet nih. Tri masketir yang ketiga adalah insurance. Kenapa insurance itu menjadi salah satu dari tri masketir Bapak Ibu? Ini saya dari sudut pandang hukumnya ya. Tentu kalau dari sudut pandang bisnisnya Bapak Ibu jangan-jangan jauh lebih pintar dari saya, dan di sini ada speaker hebat yang bisa nanti menjelaskan kepada Bapak Ibu dari sudut pandang bisnisnya. Dari sudut pandang hukum Bapak Ibu, kenapa dia tri masketir? Itu adalah karena yang pertama dia tidak tunduk sama inheritance law. Dia nggak tunduk sama hukum waris. Kenapa dia nggak tunduk sama hukum waris? Ini sebelum masuk ke hukumnya ya, logikanya aja nih, logikanya. Yang namanya budel waris, itu adalah harta yang kita peroleh sejak hari kita lahir, sampai detik hari kita meninggal. Itu budel waris. Hari lahir sampai detik kita meninggal. Tapi kalau uang pertanggungan dari insurance, itu diperolehnya setelah kita meninggal. Jadi kan Bapak Ibunya harus naik ke awan dulu, baru yang di awan turun ke bawah, kan gitu. Oleh karena itu dia nggak masuk ke dalam budel waris. Nah, alasan hukumnya gimana? Alasan hukumnya adalah Bapak Ibu karena insurance itu diatur secara khusus oleh peraturan tersendiri. Ya, dia tunduk pada undang-undang asuransi. Nah, yang kedua Bapak Ibu bahkan nih ya ada putusan pengadilan nih Bapak Ibu boleh juga nanti cek-cek gitu ya sama orang-orang yang Bapak Ibu anggap tahu dan konsultan Bapak Ibu juga gitu. Menarik sekali ya, kalau Bapak Ibu perhatikan nih ada satu gugatan ya, keributan di satu pengadilan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya si penggugat itu memohon ya kepada pengadilan untuk menetapkan sebagai harta bersama ya, kalau Bapak Ibu lihat sebelah kiri yang angka 2 ya, menetapkan harta bersama sehingga nantinya itu menjadi harta warisan gitu ya. Beberapa harta berikut. Yang pertama rekening tabungan, itu yang huruf A kalau Bapak Ibu lihat. Yang kedua adalah asuransi-asuransi, itu yang huruf B kalau Bapak Ibu lihat. Ya, jadi si penggugat ini memohon supaya rekening tabungan dan asuransi-asuransi itu dijadikan harta bersama sehingga nanti ujungnya dia bisa diwariskan. Tetapi ternyata pengadilan Bapak Ibu punya pandangan yang beda nih. Dia punya pandangan yang menarik menurut saya. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ini di yang sebelah kanan, titik yang paling bawah. Ya, Bapak Ibu ya, bahwa asuransi tidak tunduk pada hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Jadi, makanya tadi saya bilang, insurance itu tidak tunduk pada hukum waris. Dan ternyata, Arisen, maaf nih saya karena seru banget ya. Oke.
Bapak Ibu, ini mohon maaf saya sambil ngobrol sama Pak Aris tadi selaku moderator. Kita kan tadi belajar 3 hukum ya, yang semua setara. Benar itu tidak berlaku untuk asuransi. Nah, iya benar Mbak Puri dan Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya tadi kan itu saya sampaikan logika hukumnya, pandangan sayanya, dan kebetulan nih sekarang nih saya sampai ini dari putusannya. Ada loh putusan yang mengatakan itu. Nah, ini putusannya bahwa asuransi itu tidak tunduk pada hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Nah, karena dia tidak tunduk pada hukum kewarisan, berarti prinsip-prinsip pewarisan yang tadi kita coba jelaskan di depan ya, Mbak Puri ya, salah satunya adalah 3 hukum waris itu ya tidak berlaku terhadap dia. Hukumnya cuma satu, yaitu adalah undang-undang asuransi. Jadi kepastian itu lebih ada kalau boleh dibilang gitu ya, karena di sini ada 3 jenis hukum waris, di sini memang cuma 1. Begitu Mbak Puri. Saya ada lanjutan lagi nih Pak, kalau boleh. Nanti juga pasti Bapak Ibu yang mau bertanya ada waktunya. Gimana dengan golongan ahli waris? Tadi kan disebutkan ada golongan 1, 2, 3, dan 4 terkait asuransi. Ini gimana perlakuannya? Nah, golongan ahli waris juga karena dia juga salah satu prinsip dalam pewarisan gitu ya, itu juga nggak berlaku gitu kan, karena kan tadi di sini kan dibilang kan bahwa bahwa asuransi itu tidak tunduk pada hukum perkawinan dan juga tidak tunduk pada hukum kewarisan. Sekali lagi berarti artinya prinsip-prinsipnya pewarisan itu tidak tunduk gitu, tidak bisa diberlakukan terhadap insurance. Nah, justru nih Mbak Puri, Bapak Ibu sekalian gitu ya, salah satu alasan kenapa insurance itu menjadi bagian dari terima seketir perencanaan warisan gitu ya, Bapak Ibu dan Mbak Puri sekalian, itu adalah karena adanya fleksibilitas ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau kasih ke salah satu anak doang, itu boleh. Bapak Ibu mau kasih ke salah 2 anak doang, itu boleh. Ya, Bapak Ibu misalnya contoh mau memberikan kepada misalnya orang tua gitu ya, ya memang tentu perlu dikonsultasikan gitu dengan orang-orang yang lebih ahli di bidang insurance, apakah itu dimungkinkan atau tidak. Tetapi pengertian saya itu juga bisa dilakukan. Jadi salah satu cara berbakti dengan orang tua ya bisa juga melalui ini, karena orang tua tadi golongan 2 ketutup selama ada golongan 1. Nah, kalau di insurance ya boleh aja. Kalau memang produk insurance yang Bapak Ibu percayakan itu memperkenankan hal itu gitu. Nah, itulah kenapa kira-kira insurance itu jadi salah satu bagian dari terima seketir gitu Mbak Puri. Oke, satu lagi karena tadi ada slide sebelumnya yang disebut tax free nih Pak. Saya penasaran banget. Jadi asuransi juga bebas pajak nih sebagai turunan waris, dan saya langsung berpikir kalau generasi milenial kan sekarang seringnya praktis ya. Berarti ini bisa jadi jawaban ya Pak ya? Nah, jadi tadi kan feature pertama itu kenapa insurance salah satunya terima seketir tadi karena dia tidak tunduk pada inheritance law. Nah, feature yang kedua, nah ini benar banget yang Mbak Puri bilang, dia tax free. Jadi uang pertanggungan yang diterima oleh ahli waris itu tax free. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya ini. Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Jadi di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita yang waktu itu sempat dirubah di Omnibus Law gitu ya. Di sini yang saya tunjukkan adalah yang dikecualikan dari pajak penghasilan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang dikecualikan adalah warisan. Jadi Indonesia beda sama Korea Selatan ya Bapak Ibu ya. Prinsipnya dikecualikan dari PPh harta warisan Bapak Ibu. Yang kedua yang menarik adalah yang di dalam huruf E ini, pembayaran dari perusahaan asuransi. Jadi uang pertanggungan yang diterima itu juga dikecualikan dari pajak penghasilan. Nah, karena adanya feature ini, orang-orang sering memanfaatkan gitu ya untuk memaximize. Ya, bahkan ada yang misalnya contoh tiba-tiba meningkatkan harta peninggalannya gitu ya dengan feature ini gitu. Saya mau memberikan harta warisan kepada anak saya 10 kali lipat dari kekayaan saya sekarang. Possible dengan cara ini misalnya salah satunya. Dan kebetulan ketika diterima tax free. Begitupun juga tadi yang Mbak Puri bilang, gimana nih misalnya ternyata generasi sekarang yang ingin maunya praktis gitu ya, yang nggak mau ribet-ribet dengan pajak BPHTB lah, bayar PBB lah. Ya benar, ini juga bisa menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan gitu ya oleh Bapak Ibu sekalian yang mungkin generasi zaman sekarang gitu ya. Jadi bisa memberikan harta warisan kepada ahli warisnya dalam bentuknya malah cash gitu ya, dan itu sangat membantu, dan ketika terima ternyata tax free uang pertanggungannya. Gitu Mbak Puri.
Wah, terima kasih banyak loh Pak Risen. Tapi silakan dilanjut kalau masih ada yang mau disampaikan. Ya, nah jadi Bapak Ibu, setelah tahu nih ya feature-feature kenapa insurance bagian dari Trimas Ketir gitu ya, saya cuma mau mengingatkan apa? Ini ada satu case ya, zaman dulu terjadinya gitu ya, waktu itu tahun 2009 ya, Bapak Ibu kalau ingat ya almarhum Michael Jackson, ternyata ini judulnya kalau Bapak Ibu lihat ya, Michael Jackson children could miss out on a 20 million life insurance payout because an aide allowed the policy to lapse. Jadi Michael Jackson itu selama ini gitu ya Bapak Ibu ya, dia punya satu insurance, lalu kemudian dibayar preminya oleh asistennya, aides-nya gitu ya, dibayar oleh aides-nya. Ternyata asistennya ini nakal Bapak Ibu ya, nakal, nggak dibayar preminya sehingga lapse. Sehingga ketika meninggal, ahli warisnya Michael Jackson kehilangan 20 juta dolar. Kan sayang ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya mungkin just a gentle reminder untuk kita semua. So if you choose to to use this as one of your vehicles ketika merencanakan warisannya Bapak Ibu, jangan lupakan hal ini. Gitu Bapak Ibu. Nah, saya selesaikan dulu presentasi saya, Mbak Puri dan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab. Tapi sementara saya kembalikan dulu kepada Mbak Puri. Terima kasih dan selamat malam Bapak Ibu. Aduh, terima kasih Pak Risen. Bapak Ibu seperti saya nggak yang sibuk meng-screen cap, kemudian mencatat, apalagi tadi kita belajar ada beberapa golongan, ada yang namanya legitimate porsi, bahwa ada orang-orang yang patut dapat setidaknya ketika kita tinggal di Indonesia dengan hukum di Indonesia gitu. Wah, saya udah rasanya kayak dapat kuliah 8 SKS terus dikebut gitu ya dalam waktu yang sangat singkat. Tentunya saya atau kami menunggu sekali pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya sudah lihat kok ada beberapa yang sudah bermunculan dan sangat antusias. Nanti akan kami fasilitasi di sesi tanya jawab ya. Tapi setelah kita mendapatkan penjelasan Pak Risen nih tadi Bapak Ibu mengenai strategi serta tips perencanaan warisan yang tepat, yuk gimana kalau kita simak solusi yang dimiliki oleh Prudential Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembicara yang kedua, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Tujuanku bekerja keras adalah untuk buah hatiku. Bertambahnya usia mengingatkan kembali pentingnya untuk mempersiapkan masa depan keluargaku. Aku harus berusaha agar masa depannya terjamin saat aku tiada nanti. Tapi, apakah kerja kerasku ini cukup? Warisan rumah, tanah telah kusiapkan. Tapi, apakah cukup untuk wujudkan mimpi mereka? Semua upaya aku lakukan demi meninggalkan manfaat untuk meneruskan perjalanan hidupnya. Dengan asuransi jiwa Pruwarisan, kelak aku dapat langsung memberikan bekal siap pakai bagi keluarga. Asuransi jiwa Pruwarisan memberikan jaminan keberlangsungan masa depan. Bersama asuransi jiwa Pruwarisan, cita hidup keluarga tetap bisa tercapai. Asuransi jiwa Pruwarisan, beragam pilihan masa pembayaran, 5, 10, atau 15 tahun. Perlindungan seumur hidup hingga usia 99 tahun atau manfaat akhir pertanggungan. Manfaat pertanggungan optimal. Wah, Bapak Ibu bagaimana nih? Semakin penasaran, ingin tahu lebih detail tentang inovasi ini? Sekarang saatnya kita simak pembicara kedua kita malam ini. Beliau adalah Ibu Shirley Kangra. Beliau adalah Territory Head Prudential Indonesia. Ini sambil mendengarkan paparan yang dibawakan oleh Ibu Shirley nanti, saya ingatkan Bapak Ibu masih ditunggu pertanyaannya di kolom Q&A. Sekali lagi ada 5 hadiah menarik untuk 5 penanya terpilih. Mari langsung kita sambut. Selamat pagi, Bu Shirley. Semoga suara saya dan juga visual saya terlihat jelas ya di hadapan Bu Shirley. Jika terlihat jelas, kami persilakan boleh dimulai.
Tadi kita mau belajar bersama tentang asuransi jiwa prewarisan. Baik, sambil menunggu, saya juga menunggu arahan tim studio ya. Saya juga mau cek apakah Bapak Ibu sudah cukup jelas dengan penjelasan Pak Arisen tadi. Jika ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, dikonfirmasi kembali, boleh loh ditanyakan di kolom Q&A. Saya tadi dengan kuliah singkat aja masih ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan, seperti misalnya proporsi tadi yang disebut Three Musketeers atau 3 hal tadi ada dalam bentuk hibah gitu ya, wasiat, kemudian asuransi. Kalaupun diproporsi, baiknya seperti apa, kepada siapa yang mendapat hibah, kepada siapa yang dalam bentuk asuransi misalnya, dan kemudian ada kasus-kasus apa yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah dihadapi klien-kliennya Pak Arisen. Kenapa saya bicara pengalaman dan case studies? Karena seringkali pernikahan juga tidak hanya sesama WNI ya Bapak Ibu, ada juga pernikahan yang kebetulan mungkin istrinya adalah orang Indonesia, kemudian suaminya adalah warga negara Amerika Serikat, tinggalnya kebetulan di Indonesia, bekerjanya di Indonesia. Kemudian apa yang terjadi nih ketika suami misalnya meninggal dunia? Kemudian ada juga kita istilah blended family, Bapak Ibu. Seringkali kita juga garis hidup ya, menggariskan kita menikah 2 kali misalnya, dan dari pernikahan pertama kita punya anak, dari pernikahan kedua juga punya anak. Itu adalah hal-hal yang ketika sambil Pak Arisen tadi menjelaskan terbersit di benak saya, tapi mari kita simpan dan sangat ditunggu pertanyaan dari Bapak Ibu di kolom Q&A. Sudah bergabung dengan kita Ibu Shirley Chandra. Selamat pagi Bu Shirley. Selamat pagi Mbak Puri. Indahnya dunia teknologi seperti ini ya. Kita bisa muncul tiba-tiba dari kejauhan dan bisa hilang tiba-tiba juga. Ya. Tidak apa-apa, sudah dinantikan ini. Saya sudah penasaran dengan apa yang ingin Bu Shirley sampaikan. Silakan Bu Shirley. Oke, saya kembali lagi. Sepertinya ada kendala teknis dari sisi Bu Shirley. Tidak apa-apa. Langsung saja sambil nanti menunggu Bu Shirley kembali bergabung bersama kita. Bagaimana kalau kita fasilitasi Q&A dulu ya, Pak Arisen. Mohon berkenannya nanti bersiap-siap nih untuk menjawab, mencicil beberapa pertanyaan dari audiens ya. Saya sudah lihat ini tadi muncul pertama sekali. Dan ini ada 5 part, Pak. Jadi kalau boleh kita coba jawab yang nomor 1 dulu, sebelum nanti Bu Shirley bisa memberikan presentasinya. Pak Arisen, ini ada kasus sepasang suami istri beda kewarganegaraan, istri WNI, suami WNA. Pada saat suami meninggal dunia, apakah istri bisa mendapatkan hak waris? Boleh dijelaskan, Pak Arisen? Oke, saya udah lihat nih ada Bu Shirley hadir lagi, jadi saya coba jawab singkat dulu ya, nanti kita bisa lanjutkan lagi gitu ya. Ya, setuju Pak. Kalau misalnya kita menikah beda warga negara ya Bapak Ibu ya, misalnya yang meninggal itu adalah si suami yang adalah orang asing, maka si istri itu berhak untuk mendapatkan warisan. Cuman kita mesti make sure bahwa perkawinannya juga terdaftar di negara asal suami. Jadi bukan cuma terdaftar di Indonesia. Karena kalau tidak terdaftar di negara asal suami, berarti di negara asal tidak dianggap sebagai suami istri. Dan itu berpotensi keributan. Lalu sebaliknya, kalau Indonesianya yang meninggal, apakah warga negara asingnya bisa nggak mendapatkan warisan? Bisa, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama properti, yang kedua adalah saham. Nah, mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut gitu ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kendala-kendala itu. Nah, mungkin sementara kita kembalikan dulu ya, Mbak Puri ya, ke Bu Shirley ya. Kami persilakan Bu Shirley, silakan, the floor is yours. Ya, selamat malam Bapak Ibu, para tamu undangan kami yang saya hormati. Senang bisa bertemu kembali dalam acara Customer Gathering bersama Prudential. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat Pak Arisen ya dengan paparan penjelasannya yang luar biasa yang tentunya memberikan insight buat kita. Ada poin-poin yang sangat menarik yang saya sempat catat juga Pak, bahwa kalau kita mewariskan sesuatu banyak biaya yang mungkin akan timbul. Kemudian
Yang saya paling suka adalah, dan saya dulu kalau bisa mengadakan suatu acara, saya bilang, jadi di atas itu adalah warisan harta, di bawahnya itu hutang. Jadi tadi Pak Risan mengingatkan kita tidak hanya menerima hartanya, tapi juga menerima hutangnya. Nah, terus kemudian tadi kita juga mendengarkan bahwa buat perencanaan yang baik dan benar dan bisa dieksekusi tentunya. Dan yang menarik juga bahwa ternyata insurans itu adalah salah satu dari three musketeers gitu ya. Nah, sehingga pada kesempatan ini Prudential bersama Bapak Ibu sekalian ingin memberikan solusi untuk meng-create yang namanya kekayaan juga ya. Jadi tidak hanya harta tetap, tapi lewat insurance kita juga bisa meng-create yang namanya kekayaan, dan tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yuk kita lihat sama-sama solusi apa sih yang bisa diberikan oleh Prudential. Nah, salah satunya adalah kita menyebut nama produknya adalah Pru Warisan, warisan berharga bagi yang tercinta. Seperti apa nih fiturnya ya untuk yang namanya Pru Warisan? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ada 5 keunggulan. Wah, luar biasa ya, perlindungannya hingga usia 99 tahun. Menurut saya lebih dari cukup ya kalau usia hingga 99 tahun. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, usia masuknya juga cukup panjang, mulai dari usia 1 tahun sampai dengan 70 tahun ulang tahun selanjutnya. Dan tentunya ada jaminan perlindungan polis. Dan luar biasanya untuk produk ini kita benar-benar bisa merencanakan pembayaran sesuai dengan keinginan kita. 5 kali, 10 kali, atau 15 kali. Ya. Dan kemudian ada penawaran yang cukup menarik yang kami sebut adalah Pru Warisan Booster untuk meningkatkan uang pertanggungan. Nah, kita lihat juga manfaatnya apa sih ya untuk si Pru Warisan ini. Yang jelas judulnya Pru Warisan, jadi ada manfaat meninggal dunia dan ada manfaat akhir masa pertanggungan. Nah, jadi kalau pada saat manfaat meninggal dunia atau manfaat akhir masa pertanggungan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 100% uang pertanggungan ditambah Pru Warisan Booster atau profit sharing jika ada. Nah, untuk hal ini Bapak Ibu nggak perlu khawatir, nanti bisa menghubungi tenaga pemasar kami untuk bisa lebih mengenal detail dari fitur produk Pru Warisan. Nah, selain itu saya juga ingin menawarkan sesuatu yang mana hampir mirip dengan Pru Warisan. Dia juga bisa mendapatkan manfaat untuk sebab meninggal apapun, namun di sini istimewanya bahwa ada cover penyakit kritis. Kami menyebutnya Pru Critical Benefit 88. Ya, kalau singkatnya PCB 88. Yuk kita lihat apa bedanya. Ya, tinggal Bapak Ibu menyesuaikan yang mana yang lebih cocok untuk Bapak Ibu. Nah, ini dia. Lindungi diri Bapak Ibu dengan penyakit kritis dengan Pru Critical Benefit 88. Nah, apa yang dijamin? Perlindungan sampai dengan usia 88 tahun dengan beragam pilihan periode pembayaran premi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tadi ya, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, gitu ya. Dijamin perlindungan yang komprehensif atas 90 kondisi kritis atau meninggal dunia. Tadi saya bilang ya, ada cover penyakit kondisi kritisnya dan juga sebab meninggal dunia. Nah, kemudian serta perawatan angioplasti akan dibayarkan tambahan 10% dari uang pertanggungan hingga maksimal 200 juta. Kemudian dijamin pembayaran uang pertanggungan pada usia 88 tahun apabila tertanggung masih hidup dan polis tetap aktif. Tadi Pak Risen juga mengingatkan ya seperti kasus Michael Jackson, bahwa punya polis kita harus memastikan itu polisnya aktif supaya kita bisa menikmati yang menjadi hak kita. Kemudian dijamin 200% tambahan dari uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun. Tadi Pak Risen juga mengingatkan kita bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti namun dengan cara yang tidak pasti. Sehingga Pru PCB 88 ini menawarkan sesuatu yang juga istimewa ya dalam hal yang tidak bisa kita prediksikan.
Baik, sudah kita simak tadi penjelasan dari Bu Shirley. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Sepertinya solusinya begitu komprehensif. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Silakan nanti didiskusikan dengan relationship manajernya jika ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi kalau masih memungkinkan bertanya, saya akan fasilitasi di kolom Q&A. Jadi silakan dituliskan saja. Dan saya tidak akan berlama-lama nih karena sudah banyak yang bertanya nih kepada kedua speakers kita hari ini, Pak Arisen. Boleh ini perkenannya menjawab yang berikutnya ya. Ini ada pertanyaan terkait pewaris asuransi jiwa nih Pak, untuk anak-anaknya. Kalau pewaris punya asuransi jiwa untuk anak-anaknya, ketika pewaris meninggal, dia masih punya hutang usaha. Apakah UP dari asuransi akan dipakai untuk membayar hutang dahulu atau bagaimana? Ya. Oke, nah jadi gini ya, tadi kan saya bilang ya Bapak Ibu ya bahwa uang pertanggungan itu tidak masuk dalam budel waris, ya sehingga sebetulnya uang pertanggungan itu tidak akan dipotong apapun gitu ya untuk hutang, untuk apa itu nggak dipotong. Tetapi kita kan nggak mau orang tua kita itu meninggalkan nama buruk ya ketika dia meninggal dunia gitu ya. Jadi syukurlah ketika kita meninggal dunia kita dikasih kemampuan cash untuk membayar hutang itu. Jadi melalui uang pertanggungan itu Bapak Ibu bisa manfaatin untuk bayar hutangnya. Tetapi sebetulnya uang pertanggungan itu tidak akan langsung otomatis dipotong oleh hutang-hutang itu. Karena tadi saya bilang uang pertanggungan itu bukan termasuk di dalam budel waris. Ya Bapak Ibu ya, tetapi ketika Bapak Ibu bilang saya terima warisan orang tua saya terima harta dan saya terima hutangnya, maka uang pertanggungan yang tadi Bapak Ibu terima sangat bisa digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Kan gitu ya, sehingga harta warisan yang Bapak Ibu terima itu jadi maksimal karena tidak terkurangi dengan hutang-hutang yang ada, dan yang kedua kita tidak membiarkan orang tua kita itu meninggalkan nama buruk karena hutang-hutangnya tidak terbayar. Gitu, Mbak Puri. Baik, terima kasih Pak. Ini saya sudah melihat Bu Shirley sudah kembali login. Ada yang mau disampaikan sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Bu Shirley? Ya, mungkin saya ada satu slide lagi ya untuk menjelaskan lebih jelas paparannya bahwa apa sih manfaatnya. Jadi tadi saya mau mengatakan bahwa ada manfaat kalau bisa terjadi sesuatu, tapi ada manfaat juga apabila polis, ini slide berikut ini. Ya, satu lagi, ya, oke, thank you. Jadi manfaat dari Pro Critical Benefit 88 itu bahwa uang pasti kembali. Nah ini yang menarik ya, bahwa kalau pada saat tahun polis ke-20, maka 100% premi kita akan kembali. Ya, padahal kita tetap tercover. Atau kalau usia kita ke 88 tahun kita masih hidup, maka juga akan kembali 100% uang pertanggungan. Tadi ya, usia masuknya. Nah, kemudian cara bayarnya tadi ada yang 5 sekali bayar premi tunggal, atau 5 kali bayar, 10 kali bayar, atau 15 kali bayar. Nah, setelah kita bayar itu, maka hingga kita usia 88 tahun, sisanya itu kita udah bebas premi. Jadi kita bayar hanya sekali bayar, 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, sisa dari usia kita, hingga kita usia 88, kita tidak perlu membayar premi lagi. Nah, kemudian tadi ya, ditekankan lagi proteksi terjaminnya apa? Perlindungan 61 kondisi kritis, termasuk angioplasti, atau meninggal dunia. Dan tadi juga ditegaskan, sebelum usia 70 tahun apabila kita dijemput kepastian dengan cara mengalami kecelakaan, maka akan mendapatkan 3 kali uang pertanggungan untuk meninggal dunia. Nah, itu aja paparan yang kami sampaikan dari Prudential. Semoga ini adalah salah satu jalan untuk kita bisa meng-create kekayaan kita dan juga untuk bisa menjaga aset-aset yang sudah kita bentuk sejak mungkin kita muda ya, untuk supaya tidak meninggalkan hutang buat orang-orang yang kita cintai. Terima kasih, saya kembalikan ke Puri. Terima kasih Bu Shirley. Ya, kita sudah bisa melihat fasilitas yang diberikan. Nanti kalau ada pertanyaan masih ditunggu di kolom Q&A ya Bapak Ibu. Saya akan berlanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ini saya bisa menebak sih kira-kira jawaban Pak Arisen apa, tapi mari kita cross check. Untuk pembuatan surat wasiat, kan berarti surat wasiat powernya lebih pada orang yang memberikan gitu ya.
boleh nggak menentukan tidak mau mengikuti salah satu dari 3 jenis hukum waris? Misal, menyatakan bahwa seluruh harta disumbangkan atau diberikan ke pihak lain tanpa dibagi ke anggota keluarga, anak, atau yang lain yang sudah ditentukan oleh tadi masing-masing hukum. Gimana Pak? Nah, ini pemikiran itu gitu ya, pemikiran itu Mbak Puri dan Bapak Ibu sekalian sangat common di kalangan orang-orang kaya di luar negeri. Ya, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett gitu ya. Sayangnya Risen dan Peter tidak termasuk salah satunya gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ya. Tapi gini Bapak Ibu, di Indonesia, tadi kan saya bilang, selama kita warga negara Indonesia maka kita tunduk dong sama hukum Indonesia, kan gitu ya. Nah, jadi di hukum Indonesia kan dibilang bahwa anak itu punya bagian minimal yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi tantangannya ketika kita membuat wasiat tanpa memberikan apapun ya kepada ahli waris kita yang diatur dalam undang-undang adalah di situ. Karena kita memberikan 100% ke yayasan nih karena kita punya tujuan membangun legacy, bantu anak-anak yatim piatu gitu misalnya. Tapi ternyata undang-undang tidak memperkenankan. Ya, tapi which is menurut saya make sense karena kamu jangan jadi malaikat di orang lain, tapi malah menjadi setan pencabut nyawa di keluargamu gitu. Jadi harus bisa berimbang lah gitu ya Bapak Ibu. Jadi selama masih warga negara, maka tunduk pada hukum Indonesia dan harus diperhatikan ketentuan legitim porsi tadi. Jadi nggak bisa 100% dikasih ke orang lain. Ya, tidak bisa menjadi Bill Gates, Bapak Ibu. Bukan karena kemampuannya, tapi karena hukumnya. Ini saya ada follow-up question, mungkin bisa jawab cepat aja. Artinya, karena masih relevan ya, artinya ketika wasiat dibacakan notaris ternyata wasiat tersebut tidak memenuhi legitim porsi, berarti wasiat itu tidak sah. Bukan, jadi gini, wasiat itu tetap sah kecuali dituntut sama orang yang terlanggar legitim porsinya. Kalau orang yang jadi ini kan perdata ya Bapak Ibu ya, kalau perdata itu kalau orang yang dilanggar itu nggak masalahin, maka nggak jadi masalah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mau masalahin, nah wasiatnya bisa bermasalah. Jadi sampai dituntut dia tidak bermasalah gitu. Baik. Kata kuncinya adalah dituntut atau tidak Bapak. Aduh, ya baik. Mari kita mitigasi kemungkinan tersebut. Oke, ini ke perkara lain Pak Risen. Jika menikah sebanyak 2 kali, jika suami meninggal dunia, apakah anak dan istri dari pernikahan sebelumnya masih berhak atas warisan suami? Nah, kemudian ini part 1 dulu deh, saya stop di situ dulu deh Pak, silakan. Oke. Nah ini benar ya Bapak Ibu ya, ini juga sangat menarik ya, banyak banget kok case-case kayak gini. Jadi Bapak Ibu di hukum kita mantan istri, mantan suami itu ada, artinya gini, kalau udah bercerai hubungan pewarisannya putus, gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu, bapak bercerai dengan istri sudah putus. Tapi dalam hukum kita nggak ada mantan anak, ya. Jadi anak-anak yang lahir dari pernikahan pertama itu tetap merupakan ahli waris Bapak Ibu dan bagiannya sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua. Gitu Mbak Puri. Baik, ini cukup jelas. Cuma ini case yang part 2-nya lebih kompleks nih Pak. Jika anak dari pernikahan saat ini menjual aset orang tua suatu saat nanti, apakah bisa diketahui oleh anak dari pernikahan sebelumnya? Ya, nah ini memang tantangannya ya Bapak Ibu ya, ketika orang menjual gitu ya, pembeli kan bisa jadi nggak tahu ya siapa aja anak-anaknya gitu ya, siapa saja ahli warisnya gitu ya. Nah cuman begini, ketika seseorang meninggal, kita itu harus membuat yang namanya surat keterangan waris atau surat pernyataan waris, apapun itu namanya. Ya, isinya itu adalah dituliskan siapa saja ahli warisnya. Ya, jadi ditulis tuh A, B, C, D, E, F, G. Ketika propertinya mau dijual, ya, dan orang itu bilang ini adalah harta warisan, pasti PPAT yang membantu, dia akan minta mana surat keterangan warisnya. Nah, kalau di surat keterangan warisnya tertulis nama anak-anak sebelumnya, maka jual beli itu tidak akan bisa dilakukan kalau tidak mendapatkan persetujuan atau melibatkan anak-anak yang sebelumnya. Gitu. Jadi secara teori, ya ini saya mesti bilang secara teori, seharusnya itu
tidak mungkin terjadi karena si PPAT-nya. Jadi kalaupun anak-anak sebelumnya nggak tahu itu dijual, tapi si PPAT-nya ketika dia tahu bahwa itu adalah harta warisan, seharusnya meminta, gitu ya Bapak Ibu, seharusnya meminta persetujuan atau kehadiran dari anak-anak dari perkawinan sebelumnya, karena mereka memiliki hak waris yang sama, gitu. Gitu, Bapak. Ya, jadi lebih mengerti sekarang ya. Berikutnya ini terinspirasi dari apa yang dikatakan Bu Shirley sepertinya, tapi pertanyaannya ke Pak Risen. Misalnya nih, saya nasabah punya polis asuransi jiwa tradisional atau unit link dengan UP 5M. Preminya 50 juta per tahun. Bagaimana cara pelaporan di SPT agar ahli waris tidak bermasalah di kemudian hari? Oke. Nah ini Bapak Ibu ya, saya sangat menghargai perbedaan pandangan terkait dengan pertanyaan ini. Jadi saya menjawabnya berdasarkan pandangan saya dan pemahaman saya terhadap peraturan yang ada. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dulu insurance itu nggak pernah dilaporin sebagai harta zaman dulu gitu ya. Tapi ketika tax amnesty yang pertama, kalau Bapak Ibu ingat, dan produk insurance kan itu berkembang ya, melihat keadaan pasar ya, sehingga muncul feature investment di insurance-nya gitu ya. Nah, jadi waktu pas tax amnesty pertama dimintalah gitu waktu itu untuk kita melaporkan insurance-nya kita di dalam SPT kita, di dalam tax amnesty report kita. Tapi sebenarnya yang dituju adalah investasinya. Ya, bukan UP-nya, bukan preminya, tapi yang diminta waktu itu adalah berapa nilai investasi yang nempel di produk insurance kamu, gitu. Jadi itu yang waktu itu harus dilaporkan. Tetapi ketika itu udah dilaporkan waktu TA1, ya berarti selanjutnya semua insurance Bapak Ibu ya harus dilaporkan juga. Nah, saya pribadi ya Bapak Ibu ya, saya memilih untuk melaporkan semua insurance saya. Ya, insurance yang saya lakukan, yang saya laporkan itu satu, saya tulisnya nomor polisnya. Lalu kemudian sisi kanannya adalah nilai investasinya per akhir tahun pajak itu. Itu yang saya laporkan. Jadi ketika nanti ketika terjadi saya udah pulang gitu ya, seharusnya ahli waris saya mudah-mudahan tidak ada punya masalah sama sekali gitu terkait hal itu, karena insurance-nya pun saya sudah laporkan gitu. Begitu Mbak Puri. Baik, nah ini berikutnya saya coba kejar waktu supaya bisa fasilitasi sebanyak mungkin ya Pak ya. Kita buat begitu singkat saja. Untuk aturan pembagian warisan bagi yang sudah menikah 2 kali untuk anak-anaknya, apakah akan menjadi cacat atau ada catatan khusus bila presentasinya berbeda antara anak istri pertama dan juga anak istri yang kedua? Oke, pernikahan kedua, Bapak Ibu ya, mau suami, mau istri ya, pernikahan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, pasangan itu maksimal cuma boleh dapat 1/4, pasangannya. Ya, jadi istri kedua, suami kedua, istri ketiga, dan seterusnya, itu maksimal cuma boleh 1/4. Itu pun kalau tidak ada anak yang dapat lebih kecil dari 1/4. Itu prinsip utamanya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu diajak nikah, lalu Bapak Ibu itu nikahnya sama duda gitu, berarti istri kedua, ibunya gitu kan, berarti maksimal cuma 1/4 harta warisannya. Mau pakai warisan, mau pakai wasiat. Anak-anaknya itu rata. Jadi ngomong kasarnya contohnya begini. Harta 100 gitu ya. Lalu kemudian meninggalkan istri kedua. 1/4 dikasih ke dia dulu 25. Sisa 75 kan. Katakanlah punya anak 2 nih. Ya berarti 75 dibagi 2 misalnya. Ya berapa tuh misalnya berapa? 38 gitu ya. Misalnya 38. Ya berarti nggak apa-apa. Itulah pembagiannya. Nah, kalau mau membagi tidak rata antara anak nomor 1 sama anak perkawinan 1 sama anak perkawinan 2, boleh. Tapi lagi-lagi tadi kembali prinsip utamanya, jangan langgar bagian minimalnya. Gitu. Jadi anak nomor 1 sama gitu. Jadi nggak boleh langgar legitim porsinya ya. Yes. Ada bracket minimal yang harus dilalui, tapi kemudian kalau mau dibedakan bisa. Bisa. Oke, berikutnya, sebagai ahli waris, bisakah menolak menerima warisan secara total? Mungkin saya juga jadi kepikiran, mungkin kayak bayar pajaknya repot dan sebagainya. Ini kita nolak boleh nggak sih, Pak? Benar. Nah ini akan tergantung hukum waris mana Bapak Ibu tunduk. Ya, kalau hukum waris Islam tuh nggak boleh nolak. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus terima. Ya maksudnya ngomong kasarnya ya, hutang-hutang itu ya dibayar dulu di depan, kalau ada sisa baru diwariskan, jadi nggak boleh tolak gitu kan. Nah kalau hukum waris nasional karena turunnya sama-sama, ya harta sama utang turunnya sama-sama kan, boleh nolak.
Tapi nolaknya itu harus ke pengadilan. Jadi Bapak Ibu nanti bikin penetapan penolakan gitu ya. Pernyataan penolakan di pengadilan keluar. Nah, dari situ Bapak Ibu tidak lagi berkewajiban untuk menanggung seluruh hutangnya. Sebelum menolak, Bapak Ibu boleh nggak mikir untuk hitung-hitung dulu? Boleh juga. Jadi undang-undang kasih kesempatan Bapak Ibu untuk mikir, untuk menghitung mana lebih besar aset, mana lebih besar hutang misalnya. Kalau ternyata defisit, terus Bapak Ibu memutuskan untuk menolak, silakan aja. Gitu. Jadi menolak itu prinsipnya boleh kalau dari sisi hukum waris nasional. Gitu Mbak Puri. Baik, jelas ya Pak ya. Bapak Ibu nih berikutnya, apakah surat wasiat yang dibuat dengan notaris ada jangka waktunya, misal berlaku sejak selama 10 tahun sejak surat wasiat itu dibuat, atau itu berlaku selamanya? Ini mungkin terkait revisi dan sebagainya ya Pak. Ya, berlaku selamanya Bapak Ibu dan Mbak Puri. Jadi sekali udah dibuat, kalaupun nggak dirubah-rubah, ya itu terus yang berlaku. Gitu kan? Tetapi tadi saya bilang kalau bisa minimal 2 tahun sekali di review lagi, karena keadaan selalu berubah. Jadi nggak ada daluarsanya. Begitu Mbak Puri. Baik, boleh kasih 3 lagi ya Pak. Ini dan ini kayaknya terus berhubungan nih. Tadi yang nolak sudah ya. Oh, 2 lagi. Ini terkait wali Pak. Apakah wali harus ada hubungan keluarga atau bisa ditunjuk dari luar keluarga? Nah, jadi Bapak Ibu tadinya ya kalau nggak salah ingat saya 2019 ya. Jadi sebelum 2019 itu kita punya kebebasan yang cukup besar gitu dalam menentukan wali ya. Tetapi sejak 2019 itu udah dikeluarin ya, Bapak Ibu ada peraturan pemerintah itu mengatur tentang perwalian gitu ya. Itu diberikan kayak golongan ahli waris tadi. Jadi ada prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, prioritas keempat. Ya, prioritas pertama dan kedua itu adalah keluarga. Ya, Bapak Ibu ya. Prioritas ketiga dan keempat baru orang lain. Jadi kalau benar-benar nggak ada keluarga, maka dia baru boleh diberikan kepada orang lain. Dan wali itu sekarang dikasih syarat. Yang pertama, dia harus tinggal di Indonesia. Nah, dulu tuh orang boleh aja bikin wali adiknya yang lagi di luar negeri. Sekarang nggak boleh. Yang kedua, yang perlu diingat, dia harus beragama sama dengan anaknya. Ya, jadi nggak boleh yang agamanya beda. Nah, itu ada 2 ketentuan baru yang perlu diperhatikan gitu terkait dengan perwalian. Masuk hukum nasionalnya Pak? Yes, itu ada di hukum nasional. Oh, menarik. Wah, saya baru belajar nih, baru nih dari Pak dosen. Maksudnya berlanjut dengan hubungan wali dan keluarga dan parent and kid. Bagaimana untuk keluarga yang single parent nih Pak? Sedangkan anak masih di bawah umur 18 tahun. Apakah dengan mengambil asuransi dan wasiat sudah cukup? Dan sekarang orang tuanya yang masih ada yaitu mamanya tidak mempercayai orang lain sebagai wali ataupun keluarga terdekatnya gitu. Oke, jadi gini, kalau anak di bawah umur menjadi ahli waris, ya Bapak Ibu ya, memang prinsipnya itu harus ada wali. Tetapi negara itu sebenarnya menyediakan perlindungan. Perlindungan itu melalui lembaga yang namanya Balai Harta Peninggalan. Jadi selama belum ada wali yang ditetapkan, maka Balai Harta Peninggalan itu akan menjadi wali sementara. Ya, kalaupun udah ada wali, dia akan jadi wali pengawas. Jadi dia ngawasin kerjaannya si wali ini bener apa enggak, apa dia malah ngejual-jualin asetnya. So, kalau misalnya kita single parents dan tidak percaya juga sama keluarga gitu ya, maka ada satu lembaga kok yang bisa melindungi anak kita, yaitu Balai Harta Peninggalan tadi. Gitu. Wah, Balai Harta Peninggalan ini menjadi sebuah institusi yang abis ini kita googling dan belajar sama-sama ya Pak ya. Benar. Boleh satu lagi Pak, lagi di soal yang menyusul. Apakah kita bisa menerima warisan dari asuransi tapi menolak warisan harta dan hutang? This is the $1 million question nih menurut saya. Kenapa Bapak Ibu? Tadi kan saya bilang nih, balik lagi ke permasalahan insurance itu bukan budel waris. Ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dia tunduk pada hukum tersendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika di warisan Bapak Ibu itu menolak, ya misalnya saya nolak deh warisan orang tua saya, jadi saya tolak hartanya dan saya tolak hutangnya. Tapi Bapak Ibu tetap dapat nih dari uang pertanggungan. Gitu ya, itu dimungkinkan karena itu dua channel yang berbeda gitu ya. Yang satu dari channel warisan, yang satu dari channel pewarisan, yang dua-duanya punya aturan dan hukum sendiri-sendiri
Gitu Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya itu nggak connect ya, karena dia nggak tunduk pada hukum waris, dan tadi saya bahkan juga ditunjukkan ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian, tidak tunduk pada hukum waris. Gitu Mbak Puri. Gila, gimana Bapak Ibu sudah lebih jelas dengan berat hati. Saya harus akhiri Q&A-nya di sini. Mudah-mudahan ada lain kali dibuatkan webinar ya, seri yang warisan lebih mendalam dengan Pak Arisan dan Bu Shirley. Tapi sesuai janji, ini waktunya saya mengumumkan 5 penanya terpilih yang mendapatkan hadiah istimewa dari Prudential. Silakan bisa ditampilkan. Saya kasih tepuk tangan virtual dulu nih atas nama Chen Cendrawati, kemudian Rustam Nahrawi, Victor Lesmana, Shirley Sumanto, dan juga atas nama Febrita Meriana. Nah, Bapak Ibu selamat, kami tunggu konfirmasinya di fitur chat. Nanti pihak Prudential Indonesia akan menghubungi Bapak atau Ibu untuk pengiriman hadiah. Jika ada pertanyaan lebih lanjut nih, dari akhir sesi Q&A masih ada yang gregetan pengen ditanyakan, silahkan hubungi tenaga pemasar Prudential Indonesia yang selalu siap diandalkan memberikan konsultasi terbaik. Sebelum kita berpisah, saya mohon perkenan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam survei yang detailnya ini ditampilkan di kolom chat, atau mungkin Tips Studio bisa nyalakan atau tampilkan di layar. Jadi ini ada link survei. Harapannya ini bisa menjadi perbaikan untuk mempersembahkan webinar atau acara yang jauh lebih bermanfaat lagi di masa mendatang. Kalau tadi kayak Pak Risen, ayo kita bikin episode 2, 3, 4, tulis semuanya di survei, jangan khawatir, pokoknya isi sejujur-jujurnya. Saya ucapkan terima kasih sebelum menutup acara ini atas perkenan Bapak Ibu, antusiasmenya untuk bergabung hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Risen, Bu Shirley, ini sudah login di hari Jumat malamnya ya, di antara kesibukannya masing-masing. Mudah-mudahan ada lain kali kita bertemu lagi. Akhir kata, saya Puri Adinita undur diri. Sampai jumpa di sesi webinar selanjutnya. Selalu jaga kesehatan, lindungi masa depan, dan prioritaskan kesejahteraan keluarga. Salam sehat, have a great weekend. Bye. Thank you, Pak Risen.